Perkenalkan, nama saya Filia Repsetio. Saya adalah mahasiswa akuntansi di Universitas Pembangunan Jaya angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Liabilitas Jangka Pendek dan Penggajian. Oke, yang pertama ada utang usaha. Utang usaha adalah hutang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan kepada pihak lain sebagai akibat dari transaksi bisnis yang dilakukan. Utang usaha dapat timbul akibat pembelian barang atau jasa dari pihak lain yang belum dibayar, atau akibatnya pengambilan kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Oke, selanjutnya ada wesel bayar jangka pendek. Wesel bayar jangka pendek adalah salah satu jenis instrumen keuangan yang digunakan untuk memudahkan transaksi pembayaran dalam jangka waktu yang singkat. Wesel bayar jangka pendek biasanya digunakan dalam transaksi bisnis, baik dalam skala kecil maupun besar. Wesel bayar jangka pendek merupakan surat berharga yang berisi janji pembayaran dari pihak yang menerbitkan atau disebut sebagai penerbit wesel kepada pihak yang dituju untuk pembayaran itu disebut penerima wesel. Dalam waktu yang telah ditentukan, waktu pembayaran biasanya tidak lebih dari 90 hari setelah tanggal penerbitan wesel. Oke, selanjutnya ada gaji dan pajak penghasilan. Gaji dan pajak penghasilan itu adalah sejumlah yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa-jasa yang telah disediakan selama periode tertentu. Oke, selanjutnya ada liabilitas penghasilan karyawan. Liabilitas penghasilan karyawan adalah kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang karyawan terkait dengan pajak penghasilan yang harus dibayarkan atas penghasilan yang diterima. Liabilitas penghasilan karyawan berbeda-beda tergantung pada besarnya penghasilan yang diterima dan tarif pajak yang berlaku pada tahun tersebut. Semakin besar penghasilannya yang diterima, maka semakin besar pula liabilitas pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Selanjutnya ada potongan penghasil karyawan. Potongan penghasilan karyawan adalah pengurangan jumlah gaji karyawan yang dilakukan oleh perusahaan atau pemberi kerja, biasanya untuk membayar berbagai jenis iuran dan kontribusi seperti iuran pensiun, asuransi, kesehatan, asuransi kecelakaan, kerja, dan sebagainya. Oke, yang terakhir ada menghitung penghasilan karyawan. Menghitung penghasilan karyawan itu untuk menentukannya harus penghasilan bruto dikurang potongan gaji, hasilnya itu akan penghasilan neto. Oke, sistem akuntansi untuk penggajian dan pajak penghasilan itu fungsinya ada 3. Yang pertama untuk membayar gaji karyawan secara teratur, yang kedua memenuhi peraturan pemerintah, dan yang ketiga itu untuk menyediakan data untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen. Oke, lanjut. Yang pertama ada register ganjil. Register gaji. Register gaji adalah catatan atau daftar yang berisi informasi mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan di sebuah perusahaan atau organisasi. Register gaji biasanya digunakan oleh Departemen Keuangan atau sumber daya manusia untuk mengelola dan memproses informasi mengenai gaji karyawan. Selanjutnya ada catatan penghasilan karyawan. Catatan penghasilan karyawan adalah sebuah dokumentasi yang berisi tentang informasi penghasilan karyawan termasuk gaji, tunjangan, bonus, dan potongan-potongan lain yang terkait dengan penghasilan karyawan. Yang terakhir ada cek gaji. Cek gaji adalah sebuah dokumen yang berisi informasi tentang jumlah penghasilan karyawan dalam satu periode pemberian gaji. Dokumen ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan informasi kepada karyawan tentang jumlah gaji yang diterima dan rincian pembayaran gaji. Oke, sistem penggajian terkomputerisasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konstanta, yang kedua ada variabel, dan yang ketiga ada dalam penyimpanan. Konstanta itu adalah data tidak berubah setiap periodenya.
Sedangkan variabel adalah data berubah-ubah setiap periodenya. Yang terakhir dalam penyimpanan, itu konstanta disimpan di data penggunanya, sedangkan variabel dimasukkan ke dalam data. Selanjutnya ada tunjangan tambahan karyawan. Yang pertama ada cuti berbayar. Cuti berbayar itu menjadi kewajiban tiap perusahaan saat karyawan menerima hak cuti. Yang kedua ada pensiun. Hak ini diperoleh karyawan semasa kerjanya atau program dengan iuran pasti dan program dengan manfaat pasti. Yang terakhir ada tunjangan pasca kerja. Setelah pensiun dapat berupa perawatan gigi, mata, kesehatan, asuransi jiwa, bantuan kuliah, pelayanan pajak dan hukum. Selanjutnya ada liabilitas diestimasi, yaitu liabilitas yang waktu dan jumlahnya itu belum pasti dan kita tidak tahu sampai kapan itu akan pastinya. Yang kedua ada liabilitas kontingensi. Itu muncul akibat adanya transaksi masa lalu yang bergantung pada kejadian di masa yang akan mendatang. Yang terakhir ada analisis interpretasi keuangan. Itu rasio cepatnya analisis posisi lancar membantu kreditur mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk bayar liabilitas jangka pendeknya. Itu saja dari saya, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.